Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pandu Wicaksana dengan NIM 270237194. Saya berada di kelompok 5 kelas DBDA, dan saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan hasil wawancara dengan judul meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim. Untuk outcome sendiri, latar belakang, selanjutnya adalah permasalahan, lalu adalah hasil temuan, selanjutnya adalah solusi, dan terakhir adalah prediksi. Untuk latar belakang sendiri, isu perubahan iklim kini menjadi perhatian global, ditandai dengan rata-rata dunia yang signifikan dan berdampak pada pola cuaca, permukaan laut, serta keberlangsungan ekosistem. Negara Indonesia sendiri turut merasakan dampaknya, perubahan pola hujan dan bencana meteorologi yang mengancam kehidupan masyarakat. Pemerintah sendiri telah memasukkan isu ini dalam RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2020. Namun, kesadaran publik, terutama generasi muda saat ini, harus perlu terus ditingkatkan. Tentang proyek seperti ini kan dapat berkontribusi dalam edukasi, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu misalnya SDGs poin ke-13. Untuk rumusan masalahnya sendiri, sejauh mana sih masyarakat dalam memahami dan bersikap dan dalam berkontribusi terhadap isu percepatan perubahan iklim. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim. Hasil temuannya sendiri setelah saya melakukan wawancara dengan Syekh Yani Lestari, pegiat komunitas pecinta alam. Dia mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan pola cuaca global yang tidak menentu, ditandai dengan kenaikan suhu bumi yang drastis dan musim yang tidak teratur. Beliau menegaskan ini tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tapi juga oleh aktivitas manusia seperti gas rumah kaca dari kendaraan, industri, bahkan pembangkit listrik, serta polusi dari industri dan pembakaran sampah. Dalam wawancara tersebut, juga menyoroti rencana pertambangan nikel di Indonesia Timur yang menimbulkan dilema antara kepentingan ekonomi atau kelestarian lingkungan. Menurut beliau, meski nikel penting untuk industri di masa depan, dampak kerusakan lingkungannya jauh lebih besar. Dia juga menawarkan beberapa solusi seperti yang dapat diterapkan di tingkat, seperti pengawasan limbah industri, program reboisasi, serta pengembangan transportasi publik dan ramah lingkungan. Untuk sektor pertambangan seperti di Indonesia ini, kita juga menyarankan untuk mengembangkan sektor lain seperti pariwisata. Kemudian, bukan edukasi publik, sosial, dan kolaborasi dengan influencer. Menurut beliau, itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Di tingkat individu sendiri, beliau mendorong kebiasaan sepeda sendiri, botol minum sendiri. Ini plastik sekali pakai. Selain itu, beliau juga mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup yang mandiri.
dengan berjalan kaki atau dengan bersepeda untuk perjalanan dengan cara yang tidak. Refleksi pribadi sendiri, saya sendiri sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa peran penting dalam mengatasi gelombang ini dan bahwa setiap tindakan individu sekecil apapun memiliki dampak yang cukup besar. Hasil wawancara dengan sumber buka mata saya tentang urgensi isu ini. So, dilema antara keuntungan ekonomi tambang dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Saya sendiri berkomitmen mulai dari diri sendiri dengan langkah yang sederhana seperti bahwa belanja sendiri, membawa tumbler sendiri, dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Wawancara tersebut diberikan bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai sekarang. No action, we can back. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.